Baik, kita masuk ke topik 5 yaitu kerangka kerja dokumentasi. Pada topik ini kita berbicara mengenai apa sih gunanya, apa maknanya kita harus menganalisis dan melakukan dokumentasi. Kemudian juga mendiskusikan kerangka kerja kubus dari EA. Kedua hal ini akan membuat suatu gambaran umum yang akan dapat digunakan kepada publik atau juga kepada usaha-usaha yang sifatnya private. Demikian tujuannya. Jadi dokumentasi ini sangat-sangat perlu dan kita akan mencoba lebih detail di situ. Secara garis besar, pada saat kita mau melakukan analisis dari dokumentasi ini, maka kita harus memperhatikan kerangka kerjanya seperti apa, komponen-komponen yang ada, current dan architectural views, future architectural views, dan rencana kita mentransisi antara current ke future-nya. Itu sudah dijelaskan pada topik sebelumnya. Tidak terlepas dari itu adalah bagaimana kita menjelaskan atau mencari dokumen yang cocok atas 3 thread yang ada pada semua level komponen yang ada pada arsitektur itu, baik yang current maupun yang future. Baik, kita lihat di diagram berikut ini. Kalau kita melihat dari diagram ini, maka di bagian atas disebutkan adalah segments. Artinya, boleh dikatakan itu adalah line of business dari organisasi itu. Atau kata lain dari line of business itu adalah fungsi. Fungsi misalnya fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi human resources development, dan sebagainya. Atau kalau perusahaannya sudah besar, itu bisa juga merupakan fungsi kantor pusat, fungsi cabang, fungsi lainnya, pendukung lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sebelah kiri itu adalah threads yang biasa ada dan memang sudah disediakan oleh perusahaan agar dia bisa eksis. Tanpa 3 hal ini, maka perusahaan akan terancam. Ketiga thread itu adalah sistem keamanan informasinya, standar operasi kerjanya, dan tingkat keahlian dan keterampilan daripada tenaga kerjanya. Jadi pada saat kita membangun enterprise architecture, maka data dari 3 threads ini harus kita dapatkan. Kalau belum ada, maka harus kita ukur sampai di mana tingkatan untuk bisa kita bawa ke future architecture-nya. Nah, kita melihat tadi bahwa sudah ada
Di bagian tengah ada teknologi, bisnis, dan strategi. Makin ke atas itu adalah makin strategi, makin tidak terstruktur. Sedangkan makin ke bawah yaitu makin bersifat teknologi, sifatnya lebih terstruktur. Sedangkan di samping kanan kita berbicara dengan namanya cross-cutting komponen, yaitu komponen-komponen yang kita pilah-pilah berdasarkan kepentingan dari framework ini. Jadi pengarang telah menyatakan cukup 5 komponen vertikal ini yang kita pelajari, yang kita dokumentasikan. Mulai dari goals, inisiatif, sampai ke network dan infrastructure. Semua komponen dan threads yang saya sebutkan tadi sudah disiapkan oleh pengarang ini dan akan dijelaskan pada topik berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai topik dari pentingnya dokumentasi pada enterprise architecture. Terima kasih.